Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita mulai kebaktian kita bernyanyi dari nomor 361. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku berria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat madu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut
supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk pengampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi lagi. Mendengarkan hukum Taurat minggu ini yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 24. Begini bunyinya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sampai di situ mari kita sama-sama memohon kekuatan dan pernyataan Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi. Oh
dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membagikan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan janji Allah tentang pengakuan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dan dosamu, Engkau menusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi lagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai di ke-8. Kita baca secara responsori. Di ayat ke-8 nanti sama-sama kita mengucapkan. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyang, penjagamu tidak akan terlelap.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sama-sama kita ayat 8. Menjaga keluarga. Demikianlah nats epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari 364. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah Ia akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, keadaan suatu gereja yang kudus, persekutuan orang, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor punguan Ina Maria.
kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 5 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Reminis Hare, yang artinya ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, dengan topik minggu dibenarkan karena iman. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, persembahan kasih Sintua pensiun. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua pensiun, yaitu Sintua Togar Hasihombing, menggunakan amplop, format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan kasih ke depan setelah khotbah. Yang kedua, retret dan pembekalan calon Sintua. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023, mulai pukul 7 WIB dilaksanakan retreat dan pembekalan calon Sintua yang dipimpin oleh full timer, bertempat di Pesona Krakatau, Anyer, Banten. Yang ketiga, pengumpulan persembahan Namarboho dan khusus. Sehubungan dengan perubahan pandemi COVID-19 menjadi endemi, maka sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, kita akan menyerahkan persembahan Namarboho dan khusus ke depan seperti sedia kala. Keempat, CD khusus. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 akan dimulai pembelajaran kepada anak CD khusus pukul 17 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Untuk itu, bagi jemaat berusia 21 tahun ke atas dan sudah bekerja yang ingin mengikuti CD khusus, supaya mendaftarkan diri ke sekretariat gereja sebelum tanggal pembelajaran dimulai. Kelima, penghiburan Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB atau setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan penghiburan Parhalado untuk keluarga Sintua Togu Rimpun Malau Boru Siregar week 15, bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua Parhalado mengikuti acara tersebut. Keenam, pelayanan KOR guru sekolah Markus. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Yayasan Perguruan Markus Tangerang akan melakukan kunjungan kasih, mengikuti ibadah bersama, dan mempersembahkan pujian KOR di ibadah pukul 8 WIB. Yang ketujuh, kebaktian Padang Sekolah Minggu dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu tahun 2023. Maka pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, seksi Sekolah Minggu akan mengadakan kegiatan kebaktian Padang khusus untuk anak sekolah minggu kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD, bertempat di Sentul. Untuk itu, panitia membuka pendaftaran tertulis yang membutuhkan persetujuan orang tua. Formulir dibagikan pada hari ini
Minggu tanggal 5 Maret 2023 dan akan dibuka stand pendaftaran dan pengembalian formulir pada hari Minggu tanggal 12 dan 19 Maret 2023 bertempat di teras Gedung Sopo Saroha. Yang kedelapan, rekrutmen tim sound system gereja. Untuk meningkatkan kualitas sound system gereja kita, maka dibutuhkan pelayan yang bertalenta di bidang tersebut dan akan dibekali untuk menangani sound system di gereja kita. Ya, melalui warta ini diminta kepada ruas yang bersedia melayani Tuhan melalui talenta di bidang sound system agar mendaftar kepada Sintua Week masing-masing atau langsung ke Dewan Marturia gereja kita atau Amang Godwill Simajuntak. Kesembilan, pertanyaan week. Jadwal dan laporan pertanyaan week dapat dilihat pada warta jemaat. Kesepuluh, warta pemberkatan nikah. Pertama, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Abel Rizky Siregar, putra dari Bapak Baktiar Siregar dan Ibu Sintua Dona Boru Pakpahan, Jemaat HKI Hosana Tangerang, daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dengan Nadia Anastasia Boru Sitorus, putri dari Bapak Harlen Sitorus dan Ibu Eli Rosita Pronika Boru Sihite, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 16. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di HKI Menteng Pulo. Yang kedua, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Pontes Romario Merpaung, putra dari Bapak Jusman Merpaung dan Ibu Kalena Borunenggolan, Jemaat HKBP Bethesda Resort Bethesda, Distrik 11 Medan Aceh, dengan Paulina Margaret Pinangkaan Boru Siregar, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 18, putri dari Bapak Ronald Pinangkaan dan Ibu Laura Boru Hutagalung. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 di HKBP Bethesda. Ke-11, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota. Keluarga Bapak Chandra Herianto Aritonang dan Ibu Widi Afriliani Borusihotang datang dari HKBP Lubusikam Resort Lubusikam, Distrik 2 Silindung, bertempat tinggal di Jalan Al-Muhajirin, Week 2 NRJ 231587. Ke-12, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah pindah Huria keluarga yang pertama, Bapak Rio Murdani Sitorus dan Ibu Nelly Sianipar beserta 1 orang anak, Week 25 ke HKBP Kutabumi Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. Yang kedua, Bapak Sintua Junjungan Hutapea dan Ibu Mariani Borusiahaan, Week 16 ke HKBP Eprata Resort Eprata, Distrik 10 Medan Aceh. Ke-13, jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Lambok Huta Barat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, tutup usia 48 tahun, Week 19, meninggalkan istri Rosdiana Borusimajuntak dan 3 orang anak. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 14, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Perhalado dan seluruh warga jemaat
mengucapkan pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan seterusnya. Jika
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Horas, seluruh jemaat yang ada di gedung gereja ini dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami berharap semua kita tetap di dalam hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh harap kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kita terima dengan baik dan firman Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Amanginang, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, mari kita membaca khotbah bagi kita di Minggu Reminiscere ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 4, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan lagi ke ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Marilah kita mendengar dan menikmatinya. Saya akan baca bagi kita semua. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amanginang, topik minggu kita pada hari ini adalah dibenarkan karena iman. Banyak orang berkata atau berpikir kalau sudah berbuat baik, kalau sudah melakukan yang baik, memberikan banyak hal yang menurut pikiran kita baik, maka kita sudah dibenarkan. Itu adalah pandangan yang keliru. Karena tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang tidak berdosa. Kalau menurut perbuatan kita, menurut kita yang kita perbuat adalah baik, tapi tidak menurut Allah. Itu sebabnya tidak ada satupun perbuatan baik kita yang menjamin atau yang menjadikan keselamatan bagi kita. Tetapi jelas di dalam perikop ini dikatakan bahwasanya Abraham dibenarkan karena iman.
Tentu orang-orang yang akan beroleh keselamatan bukan karena hasil usahanya, tetapi karena kemurahan Allah semata. Sola gratia, hanya karena anugerah Allah. Lalu ketika kita diberikan anugerah keselamatan, maka kita merespon anugerah itu dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sola fide. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan, menunjukkan iman yang tidak terlihat dengan mata? Maka sola scriptura, kita melakukan firman Allah. Berarti anugerah itu diberikan, kita respon di dalam iman, ditunjukkan di dalam perbuatan. Jelas sama Ngina? Jadi bukan kalau dia baik masuk surga, ditimbang songodo ngatai kan perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau lebih tinggi ini, maka dia ke surga. Kalau ini lebih tinggi, dia ke neraka. Kalau dia seimbang, di mana dia? Kalau balance, kan sering gitu kita dengar firman, oh iya Tuhan, aku berdosa. Amang Tuhan nasiro hamse dosaku. Naik nih kualitas. Keluar dari gereja, kesabaran kita diuji, ketahanan kita diuji dengan berbagai pergumulan. Dosa kita naik, balance dia. Kemana kita? Tu dia ho, dung mati honina, bata alusi ma. Jadi bukan karena perbuatan baik. Jadi kalau kita berbuat baik, itu adalah tanda bukti iman kita. Tanda keberimanan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana bisa kita menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Renungan kita atau khotbah kita pada hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Roma, dan juga ini adalah peringatan bagi kita orang-orang yang percaya, agar kita menjalani kehidupan ini di dalam iman yang sungguh-sungguh, iman yang sejati. Amanginang, pohon jati mahal gak harganya? Kayu jati mahal gak? Coba nanti kita searching di internet, bagaimana proses jati itu tumbuh. Jati itu ditanam di tanah yang sebenarnya kesuburannya tidak terlalu subur. Dan jati itu tidak ditanam terus tumbuh setahun 2 tahun. Dia sampai berpuluh tahun lamanya. Sehingga ketika jati itu besar, semakin tua dia semakin kuat dan harganya semakin mahal. Pohon jagung semua tahu? Jagung ditanam berapa lama? 3 bulan panen. Kalau dimakan, setelah itu jadi kotoran, selesai. Kalau jati kita beli dengan harga sekian, anak cucu, bahkan cicit atau nini nono bisa pakai, bukan? Panjang. Makanya kita harus menjadi Kristen yang sejati. Janganlah jadi Kristen yang sejagung. Ketahanan hati kita, iman kita diuji setiap waktu. Kita seperti pemain olahraga atau petanding olahraga, olahragawan. Dia nggak akan menjadi pemenang kalau hanya latihan 1 hari. Binaragawan menunjukkan bodi yang sangat berotot, nggak akan jadi 1 minggu. Kemarin saya di Naposo, saya tanya, ada di situ Naposo kita yang sedang menjalani proses latihan bodybuilding, pembentukan tubuh. Berapa lama bang membentuk tubuh supaya kelihatan kekar? Nggak lama Inang, nggak cepat Inang, lama, benar. Kemarin juga saya pernah ada nonton di cerita singkat di YouTube. Maaf ya, saya juga termasuk di dalamnya. Ada orang yang laki-laki, badan besar, nggak ada kelihatan ototnya, semua lemak. Tapi di cerita singkat itu dia menunjukkan proses olahraganya, dia skipping, dia pull up, dia push up, dia squat dan segala macam. Sampai akhirnya terbentuklah badannya yang sangat bagus, atletis. Lalu ada seorang
pemuda lain yang sama sebelumnya badannya dengan dia, dia ini menginspirasi. Lalu si pemuda itu mau belajar di coaching sama dia. Lalu berubahlah badannya, tapi belum sampai ke titik dia harapkan. Tapi sudah banyak perubahan, udah ada kurang 20 apa 30 kilo itu. Lalu ditanya coachingnya nih yang sudah berhasil tadi saya ceritakan pertama. Siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Dia bahasa anak gaul ya, tapi katanya kamu, katanya. Lu, katanya gitu. Terus diulang lagi, siapa yang membuat badanmu seperti ini? Kenapa kamu bisa seperti ini? Karena kamu, katanya. Terus ditanyanya lagi, siapa yang olahraga setiap hari? Saya. Siapa yang berusaha defisit kalori? Saya. Siapa yang merasakan sakit ketika berolahraga, latihan dengan keras? Saya. Siapa yang membuat kau jadi seperti ini? Saya. Tapi apa yang mau dikatakan? Semua harus ada usaha. Iman kita itu sekarang sedang bertanding. Kita sedang bertanding, bertarung secara rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menang? Kita harus latihan. Iman kita harus diuji dengan berbagai-bagai kesulitan. Amin. So naholan pitu halak do mangalusi. Na 2000 pitu naidang mangalusi. Khawatir, takut. Memang hati kita, iman kita ini harus diuji. Itu tandanya iman yang sejati. Ya kalau kita tidak tahan uji, seperti pohon jagung datang angin, push, mati semua. Kalau iman yang teruji, maka di dalam kesungguhan hati kita sanggup memuji Tuhan, kita sanggup memuliakan Tuhan, sekalipun sekarang kita tidak sedang baik-baik saja. Tetapi orang yang beriman, dia akan percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Karena seperti di epistel kita, penjaga kita, pelindung kita tidak tertidur. Dangnok mata si jaga ho, tidak tertidur, dia tidak terlelap. Dia terus melek siang dan malam, kapanpun, dimanapun kita berada. Abraham adalah teladan iman orang percaya. Amanginang, coba saya mau bertanya kepada kita. Maaf ya, maaf. Ada nggak di sini? Pasti banyak. Ibu-ibu yang berusia 55 tahun ke atas masih pengen punya bayi, pengen hamil lagi. Maaf, masih ada? Enggak. Kalau ada ibu berumur 60 atau 65 tahun, tiba-tiba dikatakan hamil, perutnya besar, apa yang kita pikirkan? Nariti dorowai, namar sahid doi, ya kan? Mungkin, karena nggak akan ada orang yang memikirkan itu sesuai logika kita. Tapi lihat apa kata firman. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 90 tahun usia Sarah pada waktu itu. Abraham umurnya 100 tahun. Kalau sekarang ada ibu-ibu dikatakan 60 tahun hamil. Dan hamil hoinang tumor doi. Hamil doa ngai dok dokter. Dan porsia hoinang tumor doi. Kalau benar-benar hamil, rasanya bumi ini kiamat. Kiamat lokal katanya kan. Kayaknya aduh gak mungkin banget nih. Harusnya aku udah punya pahopu, bahkan punya nini nono. Kenapa aku hamil lagi? Tapi lihat, yang gak mungkin menurut kita, kalau kita percaya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itulah iman. Iman itu tidak bisa kita pahami, tetapi bisa kita nikmati. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Aku gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, seperti apa hidupku. Tapi aku punya harapan,
Tuhan tidak terlelap, Tuhan tidak tidur, Dia selalu menjagaku. Amin. Kita nggak tahu Amanginang, kalau tahun ini orang prediksi tahun yang sangat susah. Jangankan tahun ini, tahun-tahun lalu pun sudah susahnya kita. Betul. Tapi kita bisa melewati sampai hari ini. Jadi jangan sampai kita kehilangan sukacita hari ini karena kita susah memikirkan hari nanti. Nikmati hari ini, jalani dengan pengharapan kepada Tuhan dan menangkanlah pertarungan iman. Berimanlah sejati, terus tangguh, kuat, kokoh. Gak akan ada angin yang menjatuhkan hidup kita, yaitu berbagai-bagai pencobaan, pergumulan. Kita bisa kuat dan terus menjadi pemenang. Kenapa lagi Abraham menjadi bapak orang percaya, menjadi teladan iman bagi kita? Amanginang, kalau kita punya anak 3, saya punya anak 3, datang Tuhan, Romauli, siapalah anakmu yang paling jelek? Siapa anakmu paling nakal? Kasih dia sama aku, potong dia. Gak mau aku. Makanya aku bukan ibu orang percaya. Tapi Abraham, anaknya 1, anak perjanjian. Dia punya 2 anak tunggal dari istri yang berbeda, yaitu Sarah dan istri teh. Oh, di ngotamu udah pelajaran sidi mulai atema. Anak mana yang harus dipersembahkan? Anak perjanjian. Apa tanda perjanjian? Di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Katanya, keturunanmu seperti bintang di langit. Ishak itu adalah anak perjanjian. Tak ada tawar-menawar, persembahkan. Marungu tunggu do, siap Abraham, ai kejam mahu Tuhan. Apalah odo gelekku ijalho ai ngeri mai. Coba ini ditanya kepada kita. Lihat, Abraham jauh sebelum zaman Yesus, tetapi dia sungguh beriman kepada Allah. Janji keselamatan bagi orang-orang berdosa sudah dinyatakan Allah, dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum Yesus datang. Abraham adalah teladan iman kita. Bagaimana kita bisa memberi dan memberi. Seperti lagu Ina Maria tadi. Persembahan. Apa yang bisa kau persembahkan untuk Tuhan? Semoga Tuhan berkenan menerima persembahanmu. Persembahan hati, hidup. Tapi banyak kita memikirkan kalau beriman ini adalah ketika kita percaya dan berharap Tuhan akan memberi yang kita minta. Oke, boleh-boleh saja. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah iman yang berbagi. Jadi kalau ada orang yang memang kerjanya bagus, kerja keras, kalau dikatakan Tuhan, aku percaya tahun ini mobilku tambah 3. Amin. Woi, cepat kali. Tapi itu enggak beriman namanya. Serakah. Yang beriman sesungguhnya adalah Tuhan, aku berjanji tahun ini mobilku 2 akan kupersembahkan untuk pelayanan gereja. Amin. Wih, lemas. Kita sering menafsirkan iman itu adalah berharap, lalu pengharapan kita itu diberikan Tuhan. Padahal iman yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita mengaktualkan iman kita yang kita percaya itu di dalam perbuatan sehari-hari. Jadi iman itu bukan hanya meminta, tetapi iman itu adalah memberi. Hari ini kita diuji di dalam firman yang, di dalam iman yang memberi, seperti Abraham. Lihat, Tuhan tahu bagaimana dia harus mengambil, bagaimana dia akan memberi.
Jadi kalau dikatakan tadi aku berbuat baik, ketika kita bekerja dengan keras maka kita mendapatkan hasil, itu bukan upah, tetapi itu hak. Naso mangula unang maibana mangan didok hatai. Yang tidak bekerja janganlah dia makan. Jadi hasil dari pekerjaan kita itu adalah hak kita. Jadi kalau ada orang yang bekerja nggak digaji, itu keterlaluan, bodoh namanya. Tetapi upah yang sesungguhnya adalah dikatakan seperti apa? Dia tidak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan menganugerahkannya. Apa yang kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan Amanginang untuk membuat Tuhan bersukacita? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetaplah beriman. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu baik. Amin. Sakit pun kita sekarang katakan Tuhan itu baik. Ada 2 orang ibu yang sedang sakit, sama-sama sakit kanker, satu rahim, satu payudara, maaf. Yang sakit kanker rahim ditanya, ibu, apakah ibu percaya Tuhan akan menyembuhkan ibu? Aku percaya Tuhan akan menyembuhkanku. Seandainya ibu tidak sembuh, apakah ibu masih percaya kepada Tuhan? Aku percaya Tuhan akan menolongku. Sekalipun aku tidak sembuh, tetapi aku akan dimenangkannya. Aku percaya sekalipun aku tidak sembuh, Tuhanku tetap Tuhan yang baik. Ibu yang kedua ditanya, ibu, kalau ibu, apakah ibu percaya kepada Tuhan? Saya percaya. Kalau ibu tidak sembuh, bagaimana? Saya percaya saya akan sembuh. Iya bu, kalau ibu tidak sembuh, ibu kan percaya. Tapi kalau seandainya tidak sembuh, apakah ibu percaya kepada Tuhan? Saya percaya, saya yakin saya akan sembuh. Yang mana yang beriman? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Karena Tuhan tahu kapan kita mau diambil. Tuhan yang mau kapan kita sembuh atau dibiarkan masih sakit. Tetapi yang penting adalah iman kita harus tetap percaya bahwasanya Tuhan itu baik. Gak ada kita yang gak bergumul. Gak ada di antara kita yang tidak susah menjalani kehidupan. Semua Amanginang, kami pelayan, semua mengalami kesusahan, mengalami beban, pergumulan hidup. Minggu lalu saya pertanyaan di week 1, saya tanya, siapa yang lebih banyak pergumulannya? Ruas atau pendeta? Ruas lainang. Kutanya lah kita dulu, siapa lebih banyak? Ruas atau pendeta? Wih, luar biasa jawab di depan. Saya tanya lagi di week 31, siapa yang lebih banyak pergumulannya? Dan sama dengan itu, siapa yang lebih banyak berkatnya? Ruas atau pendeta? Sama-sama diberkati. Yang mau saya katakan, sama-sama bergumul. Tak ada di antara kita yang tidak luput dari pergumulan. Sudah dohita mangai. Semua kita mengalaminya. Tetapi di dalam pergumulan itulah, rasa sakit itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih hebat, pribadi yang kuat, tangguh. Maka kita menjadi orang Kristen yang sejati sampai mati. Sampai mati setia kepada Tuhan, tetap taat dan terus memuji Tuhan. Amanginang, apapun yang terjadi, jangan khawatir. Firman Tuhan hari ini adalah jaminan. Epistel tadi adalah semangat penghiburan, jaminan bagi kita. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, terus bersama-sama dengan kita. Seperti apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, harapan-harapan kita, percayalah. Indah dan tepat pada waktunya, Dia akan memberikannya. Karena itu teruslah memuji Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Tanda kita terus memuji Tuhan,
hidupmu pun menjadi sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoalah bagi banyak orang, agar kita pun sama seperti bapak leluhur kita Abraham, menjadi berkat bagi dunia. Amin. Saya mau ngajak kita menyanyikan lagu Kau Yang Terindah. Tadi pagi saya sudah WA Mang Konrad, tapi kayaknya dari tadi nggak dibuka WA saya. Tapi karena lagu ini biasa, pasti sudah bisa. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Boleh ditampilkan ya Bang? Tetaplah Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam persoalan, lihatlah keindahan, kemahakuasaan Allah yang akan menghibur dan menolong kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Coba bapak-bapak ya, semua kaum laki-laki.
hatimu hari ini. Tetaplah beriman yang teguh, sembahlah Dia, Sang Juru Selamat, Penolong dan Pelindungmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan di dalam firman-Mu. Membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin berani menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Kami percaya Tuhan, di dalam iman kepadamu, kami akan beroleh keselamatan. Kami percaya Tuhan, di dalam banyak pergumulan kami akan dimampukan karena ada kekuatan yang dari Allah menolong kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk beriman yang teguh, yang tangguh sampai akhir hidup kami. Sehingga ketika Maranatha tiba, kami semua beroleh kemenangan dan keselamatan yang kekal. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berduka, keluarga Amang Lambok Kuta Barat, Inang Boru Simanjuntak, di mana Amang Lambok Kuta Barat telah Engkau panggil. Biarlah keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan, beroleh penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan. Demikian juga di antara kami yang berduka cita karena hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Engkau juga yang menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melewati semuanya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan hari ini, Tuhan izinkan menikmati kehidupan. Tuhan izinkan menyambut segala sesuatu. Dan kami percaya yang baik akan datang daripada-Mu. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan sampai akhir hidup kami juga, kami mau bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Engkau yang memenangkan kami sampai di akhir hidup kami. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa bagi semua pelayanan gereja-Mu. Biarlah Engkau berkati seluruh pelayan penuh waktu, seluruh parhalado partohonan dan jemaat yang memberikan hati menjadi pelayan non tahbisan. Biarlah setiap kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan boleh melayani-Mu dengan sungguh, sehingga pelayanan ini layak menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan terimalah persembahan hati kami, dan biarlah Tuhan dimuliakan di dalam persembahan ini. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan usia, di ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkaulah yang menambahkan kesehatan, umur panjang, sukacita, damai, sejahtera. Biarlah hidup mereka semakin bertambah-tambah hikmat yang dari sorga, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan terus boleh memakai kehidupannya menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul, secara khusus mereka yang sedang sakit. Kami mau mendoakan jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah. Hotni Ida Boru Parapat, Twinson Sitanggang, Ellen Napitupulu, Murni Huta Barat, Norma Manurung, Hendro Panggabean, Erianti Raulina Siagian, Basa Sinaga, Joni Purba, Nyonya Simanjuntak, Leni Boru Sitorus, Juni Anita Munte, Gadiel Filbert Sitorus, Maike Boru Silalahi, Gerald Panjaitan, Ami Simanjuntak, Nurhaini Tambunan, Sontiana Hutahayan, John Robin Hot Sialoho, Deviana Octaviano Sidabutar, Situa Bernard Sinaga, Roida Teresia Simanjuntak, Jelita Siregar, Bongser Manurung, Juraidi Sahat Tambunan, Hartini Rosdiana Sirait, Ratna Napitu Boru Hutajulu, Retiani Sihombing, Holong Agustinus Tampubolon, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dirawat di rumah sakit, di rumah, maupun sekarang dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, berkatilah obat dan makanannya, berkatilah perawatan medis dan keluarga. Biarlah Engkau memakai itu untuk menjadi kepulihan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu, sehingga mereka boleh kembali kuat, penuh semangat di dalam melanjutkan kehidupannya, di dalam menjalani hari-harinya, melakukan segala pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Segala sesuatu yang Engkau kenankan
akan terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengerti setiap maksud Tuhan, dan biarlah pengharapan kami menguatkan dan menghibur hati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari hidup kami. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami. Ajari kami untuk selalu menikmati setiap berkat-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Dan ajari kami Tuhan untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami, kami mau dan sudah memberikannya sebagai persembahan kepadamu. Persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur. Dan teruslah Engkau mengajar kami Tuhan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di bumi ini, di gereja ini, dan juga di dunia ini. Berkati setiap jemaat yang memberi dengan sukacita. Biarlah kelimpahan sukacita berkat Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami pada hari ini. Ajari kami untuk dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang sebagai tanda kasih syukur kita kepada Tuhan melalui pelayanan hambanya Amang Situa Togar Sihombing, maka inilah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui hambanya. Marilah kita memberikan persembahan yang kita isi di dalam amplop. Kalau tadi amplopnya sudah diisi kurang banyak, boleh ditambahin. Kita berikan dengan sukacita sambil menyanyikan lagu pujian. Rancangannya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.